Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik jamaah ya Allah, langsung saja kita buka acara pengajian kita dengan sama-sama baca Ummul Quran ala diniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan tahsin kita sekarang At-Taubah ayat 90 ya. Kan At-Taubah surat yang ke-9, ayatnya ke-90. Udah ketemu benar. Surat urutan yang halamannya 201. Terus 201 nggak kelihatan dari sini. Iya, ya harus pakai ini 201 sih benar nih 201 ya. Sekarang ayat yang ke ini wajah ya. Baik ya. Nanti dengerin dulu, nanti simak baru ikutin bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Waja'al mu'azziruna minal a'rabi liyu'zana lahum waqa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Ayo. Perhatikan liyu ya, hentakan hamzah mati liyu dzana lahum wa qa'adzal ladzina kadzabu, bukan kadzabu ya, enggak ada tasydidnya. Kadzabullaha wa rasulah, seperti itu. Perhatikan lagi liyu dzana lahum wa qa'adzal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Ayo liyu. Jadi hentakan liyu'dzana lahum wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Sayusibul ladzina kafaru minhum 'adzabun alim.
Perhatikan, sayusi itu matabi ya mati, sibu ya. Kafaru adzabun, 2 harakat itu. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun. Ayo. Ini kan nggak ada tanda wakaf sebenarnya, cuma kan napasnya nggak cukup boleh berhenti ya. Mayung fikun, asalnya mayung fikuna, kalau mau wakaf mayung fikun. Nah biar nggak merubah makna, biar maknanya bersambung, ulang dari boleh dari wala alladzina atau la yajidu juga boleh. La yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Ayo, la ya. Mayung kurang tadi ikhfanya ya. Perhatikan panjang pendeknya. La yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Ayo. Ma'alal muhsinina min sabil. Min ikhfatan ya. Ma'alal muhsinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Nggak nyampein ya. Nah kalau misalnya ini boleh ulang dari litahmilahum ya. Litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Litahmilahum, ayo. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah lamnya tasdidnya sidda Allah gitu. Kayak minad dam'i, perhatikan ya ulang. Minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun.
minad dam'. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinuka. Ya, ulang lagi. Perhatikan lagi. Tadi napasnya kurang ini. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Kalau berarti agniya kan saya agniya ya. Nah, karena mad betuna hamzah dimatikan jadi 6 harakat. Wa hum agniya. Ada hentakan hamzah. Wa hum coba wa hum. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Ya, sadaqallahul azim. Baik, sampai ayat 93 ya. Alhamdulillah sudah sama-sama tilawatul Quran, tahsinul Quran. Mudah-mudahan ayat yang kita baca walaupun hanya 4 ayat insyaallah kalau teman-teman di rumah sering diulang insyaallah dengan ikhtiar kita, dengan jidyah kita, insyaallah Allah akan membantu kita untuk memperbaiki tilawah kita semuanya. Karena semuanya kalau Allah ridho pasti Allah mudahkan ya. Maka tidak bosan-bosan mohon terus kepada Allah, ya Allah mudahkan kita dalam membaca belajar Al-Qur'an. Karena sekali lagi semua ini ya dengan izin Allah pasti Allah akan mudahkan semuanya. Makanya nggak boleh putus-putusnya mohon terus sama Allah ya. Baik teman sekalian, jadi intinya ada hal yang mungkin sering ya kurang pas membacanya masih seputar masalah panjang pendeknya, tajwidnya ya. Dan kebetulan ayat yang kita baca ini nggak ada ayat yang asing ya, paling seputar ikhfa, idgham, ya waqaf seperti itu aja gitu. Ya intinya sekali lagi ya diingatkan kita harus berazam atau komitmen harus menjadikan Quran sebagai wirid harian kita. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita niatkan, kita luangkan waktu, Allah kasih kesempatan kepada kita. Kalau kita merasa sibuk, ya pasti kita akan sibuk dengan aktivitas dunia kita. Ya karena kalau nggak memprioritaskan, pasti nggak terlaksana gitu kan. Ya ini yang kadang-kadang kalau kita nggak punya niat, pasti nggak akan kesampaian terus. Makanya harus meluangkan waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Silakan niatkan sehari mau berapa lembar atau setengah juz, silakan ya, nggak ada ruginya ya. Ada yang ditanyain kan bacanya, ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada ya. Baik, terus kalian kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan
yang sudah bahas kemarin tentang nawaqidul iman ya, nawaqidul iman, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan iman. Jadi diingatkan terus dalam diri kita masing-masing kepada keluarga kita, harus hati-hati, kita harus menjaga iman sampai ajal menjemput kita ya. Karena sekali lagi iman ini sifatnya fluktuatif. Iman itu sifatnya bisa naik bisa turun. Bahkan tidak untuk kemudian bisa hilang dalam diri kita manusia. Sehingga dalam riwayat Nabi pernah menyampaikan ada orang yang semasa hidupnya melaksanakan amal ahli surga, rajin sholat, ya, baca Quran, tilawah, ya, puasa dan sebagainya. Sampai-sampai kata Nabi antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal atau sehasta. Tapi di ujungnya dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka gitu. Sebaliknya kata Nabi ada juga orang selama hidupnya melaksanakan ahli neraka terus maksiat terus tiap hari, mabuk, judi, zina dan sebagainya. Sampai-sampai diri dengan neraka itu tinggal satu hasta, satu jengkal. Namun di penghujungnya dia melakukan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Nah, ada pesan di sini intinya tadi ya. Berarti kalau yang tadi yang awalnya melakukan ahli surga ternyata apa? Dia tidak menjaga imannya kan, sehingga ketika imannya nggak ada di penghujungnya melakukan amalan ahli neraka. Biasanya kalau orang maksiat itu nggak ada iman dalam dirinya. Orang kalau berjudi apa pasti dia nggak punya iman. Imannya udah nggak ini. Kenapa nggak ada rasa malu, nggak merasa bersalah gitu? Orang kalau nggak punya iman kan begitu kan. Nah makanya ketika imannya nggak ada dia kemudian melakukan ahli neraka masuk neraka. Padahal dia selama hidupnya puluhan tahun ngaji, sholat, puasa gitu kan. Tapi karena nggak menjaga imannya atau tadi imannya batal atau dia melakukan kemusyrikan misalnya masuk neraka gitu kan. Ada yang begitu. Ada juga sebaliknya tadi ada orang yang maksiat terus selama hidup, tapi sampai terakhir hidupnya itu ya melakukan ahli surga maka surga. Inilah pentingnya menjaga iman dalam diri kita ya. Makanya tadi dengan memahami nawaqidul iman, hal yang membatalkan, mudah-mudahan kita terjaga iman kita ya. Jangan sampai kita nanti di penghujung akhir hidup kita melakukan ahli neraka. Karena ada orang Pak ya, dia ya anggota tokoh masyarakat, ya dia ustadz. Tapi ternyata apa dia di akhir hidupnya itu dia rupanya nggak sabar dengan sakitnya, sehingga dia mendatangi dukun gitu kan. Naudzubillah kan. Nah indikasinya kalau dia melakukan hal seperti itu kan nggak sabar gitu kan, instan mendatangi ini minta tolong, ya, akhirnya apa? Itu tidak menutup kemungkinan kalau dia tidak bertobat ya sebelum ajalnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah gitu kan. Saya pernah ceritakan juga ada seorang pengurus DKM di daerah Johar ya, di Pangkalan Asem ya. Diceritakan itu dia pengurus masjid. Nah, rupanya apa? Ketika dia sakit, rupanya ada anaknya yang non muslim gitu kan. Akhirnya apa? Dia rupanya dibaptis di rumah sakit. Nah, ketika meninggal dia nggak boleh sholatin, dia udah masuk Kristen gitu kan oleh anaknya. Alhamdulillah. Ini hal seperti itu harus kita perhatikan tadi. Makanya harus jaga ya. Jaga diri kita, keluarga kita jangan sampai tadi ya melakukan hal-hal yang bisa membatalkan iman kita. Itu kan celaka selamanya kalau seperti itu. Nah, oleh karenanya kemarin kita udah bahas beberapa hal yang sudah kita sampaikan kemarin. Yang bisa membatalkan iman adalah kemarin itu mengingkari rububiyatullah. Ya, yang kedua adalah sombong serta menolak ya beribadah kepada Allah. Itu nggak boleh. Kita udah bahas kemudian menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau yang minta pertolongan selain Allah. Jadi kita nggak boleh menjadikan perantara dan penolong yang disembah selain Allah. Jadi kita silakan menyembah langsung kepada Allah, nggak butuh perantara ya. Kenapa tadi terkait dengan perantara memang ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Tawasul kalau bahasa Arabnya. Tawasul itu ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Yang disyariatkan apa misalnya? Yaitu dengan amal soleh yang kita lakukan boleh.
dengan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rob, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Ghani, minta rezeki itu boleh. Atau tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, kita datangin kiai, ustaz saya punya hajat, tolong bantu, saya mau nikahin anak, saya mau ini, boleh, itu tawasul. Nah, di luar itu terjadi perdebatan ya. Itu yang. Nah, kemarin dalam menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah ya, atau ya untuk sudah ditetapkan Allah, yang kita harus ridho dengan ketetapannya itu nggak boleh. Nah, yang kelima yaitu mendustakan Rasulullah tentang sesuatu yang beliau bawa. Ini mungkin terkait dengan kita tadi pagi bahas tentang masalah riwayat biografi Rasulullah ya. Itu penting agar kita bahasanya tak kenal maka tak sayang kan begitu kan. Makanya untuk sebagai bentuk kita kecintaan kepada Nabi, maka kita harus tadi mengenalnya. Ada namanya bahasan wajibutna ala Rasulullah SAW. Ada kewajiban kita kepada Rasul ya. Yang tadi mengenalnya, mencintainya dan mentaatinya gitu. Nah, kembali kalau orang mendustakan Rasulullah tentang sesuatu yang beliau bawa itu menjadi batal gitu. Jadi kita apa? Kewajiban kepada Nabi itu ittiba, mengikutinya. Maka dalam sebuah ayat Allah berfirman ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantahu. Jadi kata Allah, apa yang datang dari Nabi, khudh, ambillah kata Nabi, kata Allah. Jadi apa yang Nabi perintahkan harus laksanakan. Ya. Sementara apa yang Nabi larang, fakhudhu ya tadi, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi larang, tinggalin aja udah, jangan laksanakan. Ini terkait dengan kewajiban kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simple gitu. Apa misalnya yang dicontohkan Nabi banyak kan, ya, yang Nabi itu memang dituntut oleh Allah untuk teladan buat kita kan gitu. Jadi manusia yang sempurna yang agung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus berusaha walaupun nggak 100% mustahil kita ya mengikuti beliau dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mustahil. Minimal sebisa yang kita tahu dan kita amalkan. Jadi nggak usah nunggu yang besar-besar dulu, mulai yang yang kecil-kecil dulu. Kan banyak kalau kita bicara contoh Nabi itu kan ya, cara makannya, cara minumnya itu kan kalau niatnya kita ittiba dapat pahala. Makan, minum tangan kanan, ya, baca bismillah samila wa kul biyaminik ya kata Nabi, kalau mau makan ya baca bismillah dan tangan kanan gitu kan. Wa kul mimma yalaika, kalau makan bareng-bareng harus makannya deket-deket, nggak boleh ngamprak-ngamprak. Itu contoh Nabi misalnya. Ya simple kan gitu. Atau masalah masuk ya rumah, keluar rumah itu kan baca salam, keluar rumah, masuk kaki kanan, kiri keluar baca bismillah tawakal, itu semuanya ada praktek dari Nabi gitu kan. Masuk masjid juga begitu. Nah, kalau katanya ittiba itu dapat pahala. Ya kalau kita tadi misalnya kita mendustakan, oh Nabi itu pembohong misalnya. Ya seperti yang di golongan orang-orang yang benci kepada Nabi kan, yang mungkin kita hari ini cukup marah dengan pernyataan Presiden Prancis misalnya kan, itu sebenarnya nggak asing. Nabi itu kurang apa, tapi jangankan sekarang, dulunya Nabi dihina kan, tapi Nabi nggak pernah marah gitu. Akhlaknya Nabi begitu. Maka ketika ada sahabat nanya kepada Aisyah, ya bagaimana akhlaknya Nabi, karena khuluqul Al-Quran, Nabi itu akhlaknya Al-Quran gitu ya. Kembali tadi ya, kita tidak boleh mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau bawa, yaitu nggak boleh itu kan. Jadi kita harus mengamalkan ya, karena konsekuensinya kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu konsekuensi kita sudah berkeyakinan, berkomitmen tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah, dengan menjadikan Nabi sebagai teladan kita ya, orang yang wajib kita ikuti ya, teladan dalam kehidupan kita.
sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus menjadikan tadi akhadtu, mengambilnya apa yang Nabi. Bahkan kata Allah dalam ayatnya, jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi apa yang keluar dari Nabi itu diucapkan adalah wahyu kata Allah, bukan dari hawa nafsu. Jadi kalau kita kan ketemu banyak salahnya kan, Nabi enggak. Kenapa? Nabi itu kan dibimbing oleh Allah ya. Maka terjaga terus dari nasabnya kan, dari nasabnya ya, dari keturunannya. Dari mulai sampai meninggalnya itu menjadikan teladan semua buat kita gitu kan. Luar biasa teman yang agung yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ya sekalian, yang selanjutnya ini yang bisa membatalkan iman adalah berkeyakinan ya bahwa petunjuk Rasulullah ya tidak sempurna atau menolak suatu hukum syara yang telah Allah turunkan. Nah, misalnya ada orang berkeyakinan wah Nabi misalnya seperti Nabi enggak sempurna nih ya, atau menolak ya hukum syariat yang sudah Allah tetapkan, itu enggak boleh. Kenapa? Udah sempurna. Apa yang Allah berikan kepada Nabi itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah ya. Jadi Allah itu telah sudah menyempurnakan ya. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu. Jadi agama itu sempurna gitu. Ya. Jadi enggak perlu ada penambahan, pengurangan ya kan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan Allah juga telah cukupkan kepadamu ya nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah ya. Dan telah kuridho Islam yang menjadi agama bagimu. Jadi agama yang benar itu hanya Islam. Ini harus kita tanamkan ya. Karena sekarang ada pemahaman Islam Nusantara kan, Islam liberal, semua agama benar gitu kan, salah. Itu bisa terhukumi kafir kalau kita meyakini gitu. Kenapa? Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya ya. Inna dina indallahil Islam. Dan tadi ya Allah dikatakan raditu lakumul Islam madinah, Allah telah memberi Islam agama yang benar. Selain itu berarti salah, tidak diterima. Ini jangan sampai ada keyakinan tadi. Itu nanti ya akan merusak akidah kita. Kan semua agama benar gitu kan. Nanti semua masuk surga orang kafir. Jelas salah. Bertentangan dengan Quran, bukan kata ulama, kata Quran. Jadi ini kita harus bangga dengan Islam ini, dan kita harus pertahankan iman ini. Jangan sampai tadi ada keyakinan yang menyimpang, semua agama benar, salah. Karena Allah yang sudah berfirman tadi, kan agama yang benar hanya satu Islam, yang dirinya satu Islam. Jadi selain itu berarti batil, salah. Bukannya radikal, mungkin kan langsung ada orang ya kalau masalah agama kita harus komitmen, harus konsisten. Ya emang begitu adanya gitu. Orang mengecap apa yang kita ya enggak, yang penting kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kembali ya kita harus keyakinan agama apa petunjuk Nabi sempurna ya. Sempurna, dan kita tidak boleh menolak tadi apa yang sudah Allah tetapkan ya dalam Al-Quran dan Sunnahnya yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini yang harus perhatikan, dan tadi ya kita harus jadikan hukum Allah adalah agama hukum yang sempurna ya. Islam itu sudah sempurna dengan Quran, dengan Sunnah ya. Jadi kita nggak boleh menjadikan hukum selain Al-Quran dan Sunnah ya. Artinya semua yang mengerucut kepada Quran, dan termasuk mungkin yang masalah Pancasila itu kan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Ya, jadi yang menggali para ulama ya, ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid kan, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, itu semua ngambil dari ayat-ayat Al-Quran sebenarnya. Jadi kita nggak mempertentangkan Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran ya. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali ya harus punya keyakinan Islam agama yang benar, yang sempurna, dan tidak boleh tadi menolak ya ajaran dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menolak satu saja hadis misalnya, itu bisa batal keimanan kita. Naudzubillah. Ini yang harus kita jaga.
Kalau kita belum mampu, ya udah jangan menolak aja pokoknya, atau punya anggapan ini belum sempurna, ya. Karena Nabi itu adalah penghulu penutup para nabi, khataman nabiyyin, ya. Jadi nggak ada nabi maka sempurna gitu kan. Jadi kalau ada orang ngaku nabi ya berarti nabi palsu seperti itu. Baik, mungkin sampai yang keenam dulu ya, berkeyakinan bahwa petunjuk Nabi tidak sempurna atau menolak ya suatu hukum syara yang telah ditetapkan Allah gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan, ada waktu berapa menit lagi? 5 menit lagi ya, mau isya nih. Mau enggak? Ya silakan, kalau saya bisa jawab saya jawab. Ini gini Pak. Memang pertama kita harus meyakini pertama bahwa semua yang terjadi atas izin Allah, termasuk ketika kita mendapatkan musibah, kekurangan rezeki misalnya, itu bagian daripada cobaan, ya, musibah dari Allah. Dan Allah pasti akan menguji semua hambanya. Ya, kita sering dengar ayat walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Jadi Allah akan menguji kalian semua, kata Allah pada anak tadi ya, wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta, kemiskinan. Nah, tapi kata Allah tadi nanti di ujungnya wabasyiris sabirin. Maka kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Artinya kita meyakini semua kita pasti akan diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada juga yang diuji dengan harta melimpah, ada yang diuji dengan kesehatan. Itu ujian semuanya. Nah, terus bagaimana dong kalau kita diuji dengan yang nggak menyenangkan tadi? Kita sabarnya dengan apa? Ikhtiar misalnya. Apa diantaranya kata Allah kalau kita mendapatkan ujian, nanti wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena tadi gitu kan. Jadilah isti'anah itu pertolongan ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pertama sabar tadi ikhtiarnya ya, usaha. Yang jelas pertama Pak, ikhtiarnya sesuai dengan syariat. Ya. Kalau kita dagang ya sesuai dengan standar dagang yang Nabi contohkan. Nabi kan pedagang juga misalnya kan. Jujur, kalau timbangan harus nggak boleh mengurangi timbangan. Pokoknya Nabi contohkan pedagang yang jujur misalnya, atau pekerja juga seperti itu. Artinya sesuai dengan perintah Allah, pekerja yang jujur gitu kan gitu. Sudah juga misalnya usaha maksimal, ternyata kok keuntungannya nggak sesuai yang kita harapkan misalnya. Nih, perkara dagang itu kan kita perkara ikhtiar. Kita tidak boleh mengukurnya hasil, nggak boleh. Jadi yang diperintahkan adalah ikhtiar kita, kerja dulu, usaha dulu. Masalah nanti hasil Allah sudah menetapkan, kita sudah ini kok ternyata untungnya hanya segini. Alhamdulillah kita syukurin. Jangan kita kemudian menyala, ya Allah gimana sih? Nah itu nggak boleh, itu namanya. Itu nggak ridho namanya, nggak qanaah. Jadi yang terpenting kita kalau misalnya contoh dagang, perhatikan barangnya, kualitasnya, sudah standar yang kita lakukan, ternyata hasilnya nggak maksimal, ya sudah kita bersabar. Berarti Allah baru memberikannya segitu. Jangan kemudian nggerutu ngedumel, ya Allah gimana sih saya sudah sholat. Nah sholat itu kan perkara kita kepada Allah ya. Artinya ya kalau kita melaksanakan emang kewajiban kita kepada Allah.
Nah, kemudian kalau kemudian Allah memberikan jalan kemudahan, itu bonusnya saja gitu kan. Jadi intinya kita semua diperintah Allah tadi dengan cara sholat, iya perintahkan lakukan aja gitu kan. Ya nanti kalau kemudian Allah ngasih kemudahan, alhamdulillah. Kalau Allah masih menguji juga ya bersabar. Karena tidak semua yang kita harapkan Allah kasih, nggak mungkin. Allah mungkin sedang menunggu rintihan kita, doa kita kan. Mungkin kita sholatnya kurang khusyuk, doanya kurang khusyuk. Allah ingin mendengar gitu, rindu dengan rintihan hambanya gitu kan. Mungkin kita tingkatkan aja gitu kan. Yang penting kita ikhtiar bersabar tadi. Yang kedua adalah husnudzon, terus berbaik sangat terus sama Allah. Jangan sampai kita punya pemikiran nggak nerima, gimana sih? Nanti nggak boleh, nggak ridho namanya. Ya. Itu yang harus kita yakini. Yang jelas tadi semua kita pasti akan diuji ya. Ujian itu tadi bisa dengan kelebihan harta, kemiskinan, ketakutan ya, kehilangan nyawa, itu semua kita pasti merasakan ya gitu kan. Nah hari ini kita takut dengan wabah, dengan kemiskinan, kan resesi ekonomi. Dan kalau bicara ekonomi itu sedang resesi Pak. Semua sedang lesu, semua dalam itu lesu gitu kan. Sektor pendidikan juga lesu gitu kan. Semua terdampak semua gitu. Dan kita harus memahami situasi ini, tapi kita yakin ya semua ini pasti akan berlalu ya, nggak ada istilah kemudian ya, tinggal kita menguatkan iman kita kepada Allah aja. Jangan sampai kita tadi berburu sama Allah ya, kita tanamkan kekuatan iman kita. Jangan sampai gara-gara kondisi begini kita lepas iman, kita datang ke dukun minta. Kan sekarang banyak kalau lihat di internet kan, pengen harta datang uang ikan banyak kan, pengen uang datang sendiri melimpah nggak ada hentinya. Wah macam-macam, harus pakai batu akik, kalau pakai ini kan macam-macam iklannya itu kan. Tawaran konsultasi spiritual dan sebagainya, itu menyesatkan Pak. Jangan, itu bisikan-bisikan setan yang tadi emang instan maunya. Memang Allah kasih nanti, tapi ingat kita kan iman kita kan hilang nantinya, akan syirik nanti kalau kita meyakini hal seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau konsultasi yang bidangnya kalau masalah ekonomi, yang punya kualitas keilmuan tadi, tidak kemudian menggunakan cara-cara yang supranatural atau harus pakai jimat, misalnya harus pakai, itu nggak boleh lah, gitu kan. Ya, ingat hidup kita sebentar Pak, agak lama. Ujian kita nggak bakalan sampai puluhan tahun kan. Kadang-kadang ya kita nggak bersabar aja, baru disakit kasih sehari aja udah marah-marah. Padahal sehatnya kita lebih lama kan. Miskin aja kadang-kadang kita kan nggak lama kan. Kita Islam juga Allah limpahkan rezeki pada kita. Kadang-kadang kasih sedikit nggak sabar gitu. Itu yang memang harus kita kuatkan ya kepada keluarga, terutama kadang kita sabar, istri nggak sabar, anak nggak sabar, itu yang sering terjadi kan gitu. Maka harus sering diskusi bareng dengan keluarga. Wallahu a'lam bishawab ya, mungkin Pak Nur ya. Baik, udah Isya ya, mohon maaf teman-teman nggak kita batasi dengan waktu ya, kita komitmen Isya kita berhenti, insyaallah kita ngaji sebentar ya selama ini. Asal kita istiqomah aja lah pokoknya, kita ngaji paling setengah jam ya. Kalau istiqomah itu luar biasa gitu. Daripada amalan banyak tapi nggak istiqomah, hari ini ngaji, minggu ini besok perpleng sedikit. Kalau istiqomah itu Allah lebih cinta kepada amalan yang kecil tapi istiqomah, daripada amalan banyak tapi nggak jelas, sebulan sekali misalnya tapi sedikit. Kalau rutin, itulah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita semua ya dibawakan husnul khotimah. Baik, demikian mari kita sudahi dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.